Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Tekanan terhadap PDI Perjuangan memang sungguh luar biasa. Ini mengingatkan saya pada tahun 1996, 1997 ketika Ketua Umum PDI pada waktu Megawati Soekarno Putri dipanggil kepolisian ke kiri dan ke kanan. Sekarang tekanan itu juga tampak nyata setelah KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Tersangka dugaan penyuapan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta bersama dengan Harun Masiku, itu kata KPK, dan juga tersangka perintangan penyidikan. Masalahnya adalah Harun Masiku sampai sekarang masih tidak ketahuan kemana berada, tapi kemudian Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hasto setelah 1 hari tidak datang, kemudian datang ke KPK, ia pun mengatakan akan mengajukan uji materi. Apakah ada kausalitas antara pentersangkaan Hasto Kristianto dengan pemecatan Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan? Atau juga sikap kritis PDI Perjuangan terhadap rencana kenaikan PPN 12%? Tidak ada yang tahu. Yang pasti kemudian KPK membantah tidak ada kaitan politik dan hukum. Tapi yang pasti kemudian Presiden Prabowo Subianto sedikit merevisi rencana kenaikan PPN 12% hanya untuk barang-barang mewah. Pasal yang dijeratkan KPK pada Hasto adalah dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan, bukan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan ada juga mantan pimpinan KPK yang akan ditersangkakan karena kemudian juga dianggap merintangi penyidikan? Karena jika melihat pernyataan dari sejumlah mantan-mantan penyidik KPK yang telah dikeluarkan dari KPK melalui tes wawasan kebangsaan, Hasto seharusnya ditetapkan sebagai tersangka jauh-jauh sebelumnya. Tapi kemudian tidak ada kemauan dari pimpinan KPK sehingga kemudian baru diterapkan sekarang pada pimpinan KPK yang baru. Nah, pertanyaan adalah apakah komisioner KPK sebelumnya juga akan dijerat dengan dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan? Bacaan politik atau tafsir politik atas pentersangkaan Hasto itu adalah hal-hal yang wajar. PDIP adalah salah satu dari dua partai politik atau malah sendirian partai politik yang masih bersuara kritis terhadap kekuasaan. Meski belakangan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, ada sejumlah political adjustment atau penyesuaian politik dari sejumlah elit PDI Perjuangan. Misalnya kita melihat dari pernyataan kader senior PDI Perjuangan Pramono Anung yang mengatakan PDIP adalah mitra strategis dari pemerintah. Mitra strategis pemerintah tidak terlalu jelas dibaca oleh publik apakah kemudian akan mensupport sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo Gibran atau seperti apa tidak jelas. Tapi juga ditegaskan bahwa dalam sistem presidensial tidak ada oposisi. Entah bagaimana membacanya, publik membaca terserah kepada tafsir mereka. Oposisi memang tidak dikenal dalam konstitusi, sama juga dengan demokrasi atau demokratis, itu juga istilah yang tidak ada dalam konstitusi, sehingga orang berhak untuk menafsirkan apa saja soal demokrasi atau demokratis. Sebelumnya Ahmad Basarah juga mengatakan bahwa hubungan Megawati dan Prabowo selama ini baik-baik saja. Saya teringat kepada sebuah esai yang ditulis oleh Sukidi di Harian Kompas dengan mengutip Oscar Benavides. Dia mengatakan, "For my friends, everything. For my enemies, the law." Untuk teman-teman saya, segalanya. Untuk musuhku, hukum. Itulah yang tesis yang kemudian dikembangkan oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, bahwa hukum kadang dipergunakan untuk dan sebagai alat kekuasaan. Itu muncul dalam buku The Tyranny of the Minority yang ditulis oleh Levitsky dan Daniel Ziblatt.
Nah, apakah kemudian pentersangkaan Hasto adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh Ziblatt dan Lewitsky? Ya, biarlah kemudian publik yang kemudian menafsirkannya. Namun, PDIP sebagai partai tertua, partai yang masih ada kuat ideologinya, dan juga selama ini membersamai masyarakat sipil dan partai yang mengawal reformasi sejak tumbangnya Orde Baru sampai sekarang. Di tengah disfungsi partai politik yang lain, PDIP sebagai partai tetap perlu ada dan perlu dipertahankan. Dalam konteks itulah kemudian PDIP perlu mengantisipasi siapa yang akan menggantikan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Apakah tetap Hasto akan dipertahankan? Sepenuhnya tergantung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, minimal sampai dilaksanakannya Kongres pada bulan Maret atau bulan April. Ada beberapa tokoh yang cukup luas dan bisa mengembangkan diri, resistensinya terhadap partai-partai politik lain tidak terlalu ada resisten. Sosok seperti Ahmad Basarah, kader dari GMNI, itu juga punya peluang untuk menduduki sebagai sekjen, tapi itu sepenuhnya tergantung kepada Megawati Soekarno Putri. Atau sosok yang juga terpilih sebagai gubernur Jakarta yang pernah menjadi sekjen, Pramono Anung, itu juga bisa berpeluang. Tapi intinya adalah bagaimana PDI Perjuangan tetap bisa kenyal menghadapi berbagai tekanan-tekanan kekuasaan, dan dibutuhkan kemudian sosok yang bisa luas bergabung berhubungan dengan berbagai kekuatan-kekuatan politik lain. Apapun kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok nasionalis dengan ideologi yang kuat tetap perlu dibutuhkan, dan seharusnya PDI Perjuangan bisa mengatasi berbagai turbulensi politik, berbagai tekanan politik yang sekarang sedang ada dan itu pernah dilaluinya di era-era menjelang jatuhnya kekuasaan Orde Baru.